Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Oktaviani, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, kelas 1A. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah bahasa Indonesia. Simak perkembangannya dari masa ke masa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh warga negara Republik Indonesia untuk komunikasi sehari-hari hingga kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Lahirnya bahasa Indonesia berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara kala. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun hingga bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu juga tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya para persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan pada masa itu juga menggunakan bahasa Melayu. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia, dan hal itu pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1926. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi. Menurut situs Balai Bahasa Papua, berikut ini kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, lambang kebangsaan Indonesia. Bahasa Indonesia mencerminkan sikap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia menghadirkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpaham di tengah masyarakat yang majemuk. Keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Perkembangan bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia lahir pada tahun 1926 atas usulan M. Tabrani. Adapun bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan pada pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar
1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia. 3. Bahasa internasional. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan juga ikut dukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya pasal 44 ayat 1, salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah bahasa tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini. Bagi asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.